Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali ya malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan malam hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan, dan saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Ibu Debbie, saya mau memberikan kesaksian. Semoga dengan kesaksian ini banyak jiwa-jiwa yang boleh memuliakan nama Tuhan. Sudah hampir 1 tahun lamanya saya sakit wasir atau ambeien, itu kambuh ya 1 tahun. Di saat bulan yang lalu muncul benjolan. Berbagai obat tradisional, obat-obat sudah saya coba, namun tidak ada perubahan. Setiap hari saya merasakan sakit yang sangat luar biasa, hingga makanan yang pantang pun tidak satu pun saya makan. Cabai, daging, setiap hari saya hanya makan sayuran. Di saat keputusasaan saya ya sudah menyerah, saudara, rasanya sudah tidak ada harapan, saya menemukan channel Ibu Debbie. Saya mencoba mendengarkan setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan, dan semua itu membangkitkan iman saya kepada Kristus. Saya ingat ada saat itu Ibu Debbie menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa saat berdoa, jika sakit penyakit yang kita alami perkatakan ini berasal dari dosa, maka mintalah ampun kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau ini terjadi karena pelanggaran saya mohon ampun. Ya, dan jika sakit ini berasal dari kuasa kegelapan, maka saya berdoa dengan kuasa firman Tuhan, dengan iman. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan segala kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus. Setiap berdoa saya memperkatakan kata-kata Ibu ajarkan melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Dalam doa tersebut saya pun juga berjanji, saya bilang, Tuhan, kalau saya disembuhkan saya akan berikan kesaksian. Jika Tuhan menjawab doa saya ini, hingga hari ini saya memberanikan diri, Bu, untuk memberikan kesaksian. Puji Tuhan, saat ini keadaan saya sudah membaik, benjolan pun juga sudah ya kempes, dan puji Tuhan saya percaya, Bu, bahwa Tuhan menyembuhkan tidak setengah-setengah. Ya, saya percaya bahwa sakit wasir ambeien saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus sampai ke akar-akarnya dan tidak akan kambuh lagi ya. Demikian kesaksian ini, semoga semua yang mendengarkan kesaksian ini dapat membangkitkan iman, menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan jangan sekali-sekali mengandalkan diri sendiri, tapi kita harus belajar berserah karena segalanya Tuhan Yesuslah yang pegang kendali. Terima kasih Ibu Debbie buat firman-firman disampaikan. Saya sangat diberkati, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan dahsyat, ajaib dan luar biasa ya saudara. Kita mendengarkan kesaksian hari ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ya memang tidak enak, saudara, bayangkan ya sakit ambeien dan ada benjolan yang tumbuh dan itu sangat kesakitan. Tapi ya ketika memang Tuhan berkenan dan dengan iman kita percaya benar ya Bapak perkatakan, kalau sakit ini karena dosa ampuni, tapi kalau karena kuasa kegelapan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan Bapak mengalami kesembuhan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saat kita sungguh-sungguh percaya dan berharap. Terima kasih Pak buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melanjutkan saudara pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca dari Bilangan pasal 18 tentang bagaimana kewajiban dan hak ya imam mendapat persembahan, tapi mereka juga punya kewajiban untuk mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Dan hari ini kita lompati saudara Bilangan 19, karena ini tentang cara-cara untuk pembasuhan dan lain sebagainya. Saudara bisa baca sendiri karena tidak ada pembahasan, lebih ke tata cara ya. Kita lompat pada pasal 20 ya, Bilangan pasal 20 ya. Judul perikopnya di sana Miriam mati ya. Bilangan 20 ayat yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin. Dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ.
Saudara, sesudah 37 tahun sejak misi pengintaian Israel yang pertama masuk ke tanah perjanjian, ya, dan 40 tahun sejak peristiwa keluaran dari Mesir, maka Alkitab pada dasarnya tidak berkata apa-apa mengenai 37 tahun pengembaraan yang tidak bertujuan tersebut. Ya, generasi dari orang-orang yang pernah tinggal di Mesir hampir semuanya telah meninggal dan generasi baru segera siap untuk masuk ke tanah itu. Musa, Harun, Yosua, dan Kaleb ada di antara sedikit orang yang masih tersisa dari antara orang-orang yang dahulu meninggalkan Mesir. Ya, sekali lagi mereka berkemah di Kadesi, tempat di mana misi pengintaian pertama dilakukan yang berakhir dengan bencana. Musa berharap bangsa itu telah siap untuk suatu permulaan yang baru. Jadi kita tahu bersama saudara, ya, bahwa mereka itu akhirnya disuruh Tuhan harus berputar terus, ya. Dan tidak banyak yang tersisa. Tuhan dulu kan sudah berkata, aku murka kepada bangsa ini, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang-orang yang tua yang berumur 20 tahun ke atas itu dibinasakan di padang gurun. Tetapi yang berumur 20 tahun ke bawah, yaitu yang akan tinggal untuk masuk. Dan yang tersisa itu dari orang-orang itu tidak banyak, ya, hanya Musa, Harun, Yosua, dan Kaleb. Ya, dan ketika saudara ini dikatakan bahwa ya Miriam mati, saudara, ya, dan segenap umat itu, ya, lalu ketika mereka sampai ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ya, dosa Musa dan Harun, kita lihat ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak ada air, lalu mereka itu mulai lagi marah dan bersungut-sungut. Mereka bilang, lebih baik kita ini binasa ketika saudara-saudara kita juga binasa, sama-sama mati saja daripada haus. Tidak ada air di padang gurun, tidak ada air. Ya, memang tidak mudah saudara berbicara tentang kalau haus itu benar-benar gak enak, ya saudara. Dan memang ya itulah kedagingan, itulah sifat manusia. Ya, di tengah rasa yang haus mereka bahkan berkata, mending kita itu binasa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah mati di hadapan Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara, ya, dikatakan di sana ayat yang keempat, mengapakah kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Jadi mereka tetap balik lagi ke dosa yang lama. Setelah sekian lama mereka sudah berjalan, ya, dan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan beserta. Mereka melihat Tuhan membunuh mati saudara-saudara mereka yang tidak taat. Terulang lagi kembali ketika tidak ada air, ya, mereka marah-marah. Setelah 37 tahun di padang gurun, bangsa Israel lupa bahwa pengembaraan mereka itu adalah akibat dari dosa orang-orang tua mereka. Jadi ini sudah anak-anak generasi yang berikutnya, orang tuanya sudah mati semua, saudara, ya. Tapi mereka ini lupa bahwa kenapa mereka sampai terputar-putar, itu akibat dosa orang tua mereka dan dosa-dosa mereka sendiri. Mereka tidak dapat menerima fakta bahwa permasalahan mereka itu timbul dari diri mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka hanyalah, ya, bisa menyalahkan Musa, ya, dengan kondisi mereka. Saudara, seringkali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah akibat dari ketidaktaatan kita, akibat dari pergumulan, ya, kita yang mungkin kita rasa tidak selesai, lalu kita bersungut-sungut, bahkan kita mengutuk Tuhan, menista Tuhan. Nah, akhirnya kita terputar di dalam pergumulan kita, tidak ada selesainya. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu, bertobatlah saudara, ya. Dikatakan di sana, ya, mereka mulai marah kepada Musa, menuduh Musa akan membunuh mereka di sana. Jadi mereka lupa, ya, dosa sungut-sungut dari orang tua mereka lah yang membuat akhirnya, ya, Tuhan membawa mereka terputar-putar di sana, saudara. Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya.
Ya, jadi Tuhan suruh kepada Musa pergi ke bukit batu itu, ya, dan kamu katakanlah kepada bukit batu itu, suruh semua bangsa itu berdiri di situ. Lalu ambil tongkatmu dan engkau dan Harun, ya, suruh umat itu berkumpul. Lalu Tuhan berkata di sana, ya, lalu di depan mata mereka engkau harus berkata kepada bukit batu itu, ya, supaya dia mengeluarkan air, saudara. Ya, ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, di sana kita baca, ya, Tuhan berkata kepada Musa, suruh, perintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa karena marah kepada bangsa itu, dia menyuruh bangsa itu berkumpul dan dia berkata, dia bilang apa? Hai jemaah, ya, hai kamu, ya, Musa berkata, orang-orang durhaka, ya. Dan Musa akhirnya Tuhan bilang kan padahal apa? Suruh bukit itu keluarkan air. Tapi Musa melakukan yang salah. Dia memukul bukit itu karena apa, saudara? Emosi. Marah. Ternyata orang yang lembut hati juga bisa marah. Ya, ternyata orang yang lembut hati, Tuhan berkata padahal orang di bumi ini tidak ada yang hatinya itu selembut Musa. Tuhan menemukan Musa seorang yang lembut hati. Tapi lembut hati juga namanya manusia. Ya, ada waktunya meledak juga, saudara. Marah, dia berkata, dasar kamu orang-orang durhaka. Lalu dia pukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Memang air tetap keluar. Tetapi Musa melakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu dengan cara Tuhan. Musa melakukan dengan caranya sendiri, dengan emosinya. Saudara, kita belajar satu hal malam ini, hati-hati. Kalau lagi emosi, jangan memutuskan sesuatu. Kalau lagi emosi, jangan melakukan tindakan apapun. Lebih baik kalau emosi itu diam dulu, berdoa dulu, dengar suara Tuhan. Karena ketika emosi lalu kita bertindak dengan emosinya kita bertindak dengan akal pikiran kita sendiri, maka kita jugalah yang akan mengalami yang tidak baik, saudara, ya. Karena orang yang emosi itu bisa melanggar perintah Tuhan. Contohnya siapa? Musa. Tuhan bilang ngomong ke bukit itu keluarkan air. Tapi Musa emosi, dia pukul bukit itu sebanyak 2 kali. Ya, dia teriaki umat itu orang-orang durhaka lalu dia pukul. Saudara, kemarahan, emosi itu mengerjakan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, supaya jangan janji Tuhan, berkat Tuhan itu tidak tercurah di dalam hidup kita, saudara, ya. Dan di sini dikatakan, saudara, ya, bukit itu memang mengeluarkan air yang berbual-bual, saudara. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, ya, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, Musa dan Harun melakukan kesalahan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, engkau tidak menghormati aku, tidak menghormati kekudusanku. Kenapa? Karena mereka melakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang, perkatakan pada bukit itu keluar
air, bukan mukul bukit itu saudara. Kita lihat di sini saudara ya, akhirnya apa yang terjadi saudara. Dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu sudah melanggar kekudusanku di depan orang Israel. Kamu tidak menghormati aku kata Tuhan. Karena itu kamu tidak akan bisa masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya kamu tidak akan pernah melihat negeri itu saudara secara manusia. Ya sudah di ujung loh saudara, Musa dan Harun akan masuk. Tapi karena ketidaktaatan, tidak peduli mau jemaat, mau hamba Tuhan. Kalau kita nggak taat semua kena hukuman. Ya tinggal sebentar perjuangan Musa sudah mau melihat negeri itu. Tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk karena mereka melanggar kekudusannya dengan tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan. Akibat apa? Emosi, marah. Betapa luar biasanya amarah itu saudara. Kalau orang marah itu dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak heran kalau kita ini marah terus kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk sabar, mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan supaya kita mengalami kemerdekaan dan dapat melihat janji-janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau belajar saudara hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan malam ini kami belajar Tuhan tentang bagaimana kami harus mengendalikan emosi kami dan hidup belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan amarah, emosi, semua hal-hal yang tidak berkenan di hidup kami. Agar Tuhan boleh berkenan atas hidup kami. Berkati setiap saudara-saudara Tuhan, mereka yang terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Berkati suami, istri, anak-anak, biarlah kami tunduk kepada kebenaran. Dijauhkan rumah tangga kami dari amarah, pertikaian, pemberontakan, bahkan sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan di hidup kami. Berkati Tuhan, bahkan keluarga besar kami kalau ada yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan. Kalau sakit ini datang karena dosa ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Bawa kami, pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa setiap yang terbaring sakit, sekali lagi kami berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, dendam, judi. Semua hal yang tidak berkenan kami tolak, patahkan, hancurkan dari hidup kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang, keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan. Kau juga memberkati Tuhan rumah tangga yang tergoncang, setiap orang yang mengalami masalah yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami angkat tangan bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, jamah bangsa kami Tuhan, biar pertobatan terjadi. Nama Tuhan boleh dibesarkan, dimuliakan di atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke tercurah anugerah Tuhan. Orang berbalik meninggalkan dosa kembali kepada Engkau. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati lembaga-lembaga negara. Bahkan kami berdoa menjelang Pilpres 2024. Kami gagalkan setiap rancangan-rancangan jahat yang coba memporak-porandakan negeri ini. Setiap kekuatan-kekuatan yang menentang akan pengenalan Tuhan di atas bangsa ini. Roh-roh radikalisme, kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan rencana Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan pilih presiden yang terbaik, yang takut akan Tuhan di atas bangsa ini Bapa. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Jagai, lindungi, hujan pertobatan tercurah, berbalik kepada Tuhan orang-orang, meninggalkan dosa dan melakukan kebenaran. Berkati Tuhan supaya setiap mereka mencari
mencari kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya apa yang kami doakan, kami menerima jawabannya bahkan lebih dari yang kami doakan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.